Ya. Gimana suaranya? Kedengaran? Iya, iya. Iya, saling latih. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Siapakan buku ada dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat, khususnya sebagai pengasuh jamiah, apa ini namanya ya? Majelisnya. Bunda Imas yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah. Terus siapa lagi ini yang itu sebagai Ustadz Masyhuri sebagai Qasim Musa'ah. Terima kasih atas kesempatan yang mbak-mbak, bapak-bapak yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk sama-sama ngobrol seagama dan sebangsa, sekalipun ya alhamdulillah, sekalipun kita tidak tahu Tatap muka ya, posisinya seperti apa, ya wajah-wajahnya gimana, tapi saya bayangkan ini mbak-mbaknya ini, ibu-ibu bunda-bundanya ini orangnya cantik-cantik palingan, wajah cerah ya. Ya saya bayangkan seperti itu aja lah, karena nggak tahu, supaya semangat. Berwajah cerah. Puji syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ya, nyambung. Kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga pada kesempatan ini, pada malam hari ini, kita diberikan karunia oleh Allah dapat bersua kembali dalam rangka pengajian pada malam hari ini, yang mana saya akan melanjutkan pengajian kita, yaitu tafsir Yasin ya. Halo. Sepi. Putus ya. Ya, ini. Oh. Ya. Terputus ya. Sebelum kita mulai, kita ya kedengaran ya, syukur. Marilah kita bersama-sama membaca Ummul Kitab. Semoga dengan barokahnya Ummul Kitab tadi kita semua diberikan ketetapan iman Islam, diberikan panjang umur, dihilangkan segala kesusahannya, dimudahkan segala persoalannya, dan diberikan anak soleh dan soleha. Amin. Dan diberikan husnul khotimah di akhir hayatnya. Bismillahil Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Yasin itu kemarin sudah dijelaskan ya, bahwa Yasin itu menurut kalangan ahli tafsir itu ada yang mengatakan Yasin bermakna ya insan. Artinya kalau orang Arab itu ya hampir mirip lah sama orang Indonesia. Misalnya insan, sinnya saja. Misalkan kalau di Indonesia orang namanya Darmin, kalau dipanggil ya minnya aja. Kalau min mau kemana minnya? Ya darnya hilang. Yasin itu ya insan. Jadi insan pakai yang munada. Ya insan. Ya mas, ya kadang-kadang dipanggil masnya, hurinya aja. Huri. Kang huri kan begitu. Jadi di kalangan Arab itu memang ada yang seperti itu juga ya, disingkat ya insan. Ya, dipanggilnya sannya saja, sinnya saja, terus dimasuki ya munada, jadinya Yasin. Itu ada yang menafsiri seperti itu. Ada juga yang menafsiri Yasin itu ya sayyidal mursalin. Ya sayyidal mursalin. Itu Yasin. Si Anto. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang Al-Hakim, yang bijaksana, yang penuh hikmah. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau ya Muhammad salah seorang dari utusan. Diutus untuk apa? Nah, pertanyaan seperti itu. Nabi Muhammad itu diutus untuk apa? Ala siratim mustaqim. Itu kelanjutannya ya. Kemarin sampai ini kalau tafsir Yasin dikaji seperti ini setahun kayaknya nggak ini nggak selesai. Habis. Apa mani? Ya seminggu sekali. Tapi bukan yang kita kejar, bukan sampai selesainya ya. Yang penting kita sama-sama mengkaji, sama-sama mendapatkan ilmunya. Laminal mursalin ala siratim mustaqim. Nabi Muhammad itu diutus, dan utusan-utusan yang sebelumnya itu untuk apa? Ala siratim mustaqim, membawa umat ke jalan yang mustaqim, yang lurus. Lurus di sini jangan diilustrasikan seperti jalan ya. Maksudnya dalam mengarungi kehidupan ini jangan diilustrasikan seperti kita kalau dalam perjalanan misalkan lewat jalan tol, itu jalannya lurus. Tapi kalau tidak terarah, itu jalan lurus pun tidak berguna. Artinya tetap akan membahayakan kita juga. Misalkan saya ini dari Indramayu ingin ke Jakarta. Ya. Kalau Indramayu posisinya mungkin kan kalau rekan-rekan kita yang dari Lampung misalkan hadir, orang Lampung hadir. Ya, itu posisinya Indramayu itu sebelah timur Jakarta. Kalau kita ingin ke Jakarta misalkan ke Jakarta, terus ke pintu tol, tapi arahnya ke timur, kira-kira sekalipun cepat itu sampai enggak ke Jakarta. Ya.
lurus. Sekalipun lurus, tapi kalau arahnya salah, sebenarnya kalau dari Indramayu ke Jakarta itu mestinya ke barat. Tapi sekarang yang kita, ya memang jalannya, ya, iya enggak, iya kesesat atau kesasar tak beli kan. Nah, mestinya kalau dari Indramayu ke Jakarta itu arahnya ke barat. Sekalipun kita ke jalan tol, tapi kalau arahnya ke timur, paling nyampe ke Tegal, ke Brebes, itu ke Mbak siapa tuh yang Tegal tuh. Ya, itu tahu ya. Ya. Artinya dalam mengarungi kehidupan ini, maka mustaqim itu tidak mesti maknanya lurus. Karena kalau ilustrasinya hanya sekedar lurus, seperti kita tadi ya ke jalan yang menuju satu arah, lewatnya jalan lurus, jalan tol, tapi salah, tetap itu akan tersesat. Makanya mustaqim di sini adalah jalan yang benar dan terarah. Mungkin kalau sekarang maknanya bukan lurus ya, kalau sekarang mah jalan GPS. Ada yang bimbing. Sherlock. Nah, itu. Jadi Nabi Muhammad ingin mengajak umat manusia menempuh perjalanan ini ke arah yang benar dan terarah. Arah yang benar dan terarah, jalan yang benar dan terarah. Itu mustaqim. Kok kenapa Nabi Muhammad itu membawa manusia, membawa umatnya itu menuju perjalanan? Pada hakikatnya kita hidup ini itu semuanya dalam perjalanan. Setarnya pada waktu manusia itu masih dalam garis star ya, garis perjalanan dari awal, semuanya itu mengakui. Pada dulu di waktu alam arwah, semuanya itu mengakui bahwa Allah itu Tuhan. Itu kalau dalam Al-Qur'annya, coba siapa yang tahu? Waktu di alam arwah. Yang ini, yang lafadznya bala alastu bi rabbikum. Itu pertanyaan Tuhan kan? Alastu bi rabbikum. Waktu manusia masih di alam arwah, sebelum tercipta, itu semuanya dikumpulkan dan disuruh bersaksi, apakah saya ini Tuhanmu? Semuanya pasti mengakui. Waktu di alam itu semuanya, orang-orang yang kafir dulunya, ya sekarang kafir, dulunya itu semuanya mengakui bahwa Allah itu Tuhan saya. Bala, semuanya membenarkan. Semuanya membenarkan. Kemudian itu di garis setar manusia. Kemudian Allah memindahkan dari alam ruh ke alam rahimnya, di rahim seorang ibu itu, alam kalbu. Itu mulai berjalan dari alam ruh ke alam kandungan seorang ibu. Dan pada saat itu manusia tempatnya masing-masing, ada ya, yang di rahim ibunya orang kafir, ada yang di rahim ibunya orang muslim. Itu mulai berbeda-beda, tapi hakikatnya semuanya masih bersih. Dan karena kasih sayang Allah,
mau tidak mau dari alam rahim, sekalipun sang bayi tadi sudah betah di alamnya, padahal itu siapapun seorang bayi itu masih merasa nyaman ya di alam rahim seorang ibu, itu nyaman sekalipun makanannya itu ya hanya satu, itu darah dari ibunya ya. Kemudian Allah memberikan sifat Rahman Rahimnya kepada manusia. Ini saya sudah sediakan nikmat yang lebih banyak, yaitu di alam dunia ya. Mereka semua tidak tahu, sang bayi-bayi di dalam rahim itu tidak mengetahui bahwa setelah itu ada kenikmatan yang disediakan oleh Allah di alam dunia ini banyak. Allah sudah menyediakan kendaraan, sudah menyediakan makanan yang lebih banyak, martabak. sehingga kalau semua makanan di dunia ini dimasukkan ke itu tidak cukup tempatnya. Alam rahim itu tidak cukup, maka dipaksa keluar. Maka setiap bayi yang lahir itu menangis, dipaksa keluar. Aslinya sudah betah, tapi itu bukan kekejaman Allah, tapi karena sifat rahmannya Allah sudah menyediakan nikmat yang lebih banyak di dunia ini. Jangan selalu makan darah Ya. Jangan selalu itu kan waktu di alam rahim seorang ibu kan makanya darah. Makanya setiap orang yang hamil kan, kalau belum hamil kan menstruasi, tapi begitu hamil itu enggak menstruasi lagi. Itu persediaan makanan bayi ya. Tapi setelah itu Allah sudah menyiapkan kenikmatan yang lebih banyak di dunia ini. Maka mau tidak mau, sekalipun sudah merasa betah di alam rahim seorang ibu, maka dia dikeluarkan, karena Allah saking sayangnya sudah disediakan nikmat yang lebih banyak. Alhamdulillah bayi dilahirkan ke dunia ini. Jadi perjalanan fase kedua di alam dunia. Nah, di dunia ini ya, masih dalam perjalanan, masih ada fase-fase lagi yang nanti kita tempuh, yaitu alam barzah, alam kubur, terus ada alam mahsyar, kemudian ada alam akhirat. Nah, kalau kita tilik dari kejadian seperti itu, dari alam rahim ke alam dunia, bahwa seakan-akan Allah memaksa seorang bayi keluar ke alam dunia ini. Begitu keluar, Allah sudah menyediakan banyak kenikmatan. Itu sebelum keluar kan Allah sudah menyediakan makanannya, sudah disediakan, tempatnya sudah disediakan ya. Bahkan kalau bapaknya ini sudah biasa minum susu ibunya susu, karena ada bayi yang mau lahir maka dia ngalah kan. Itu saking sayangnya Allah. Sementara di pending 2 tahun. Nah, di alam yang setelah fase di alam dunia ini, inilah tempat yang menentukan untuk fase perjalanan berikutnya. Kita ini semuanya masih dalam perjalanan menuju Allah, menuju keridhaan Allah. Garis finish, garis startnya tadi di alam arwah, nanti garis finishnya di alam akhirat. Dan di sana finishnya itu ada surga dan ada neraka.
Dan yang menentukan perjalanan kita nanti di garis finish neraka atau surga itu di alam dunia ini. Makanya Rasul menuntun umat manusia ke jalan yang terarah, ke jalan yang benar dan terarah. Ala siratim mustaqim. Kalau makanya ada orang yang mengatakan itu jalan tol itu terinspirasi dari kata sirotol mustaqim, itu katanya. Tapi kalau menurut saya, kalau memang artinya jalan tol itu jalan lurus, mestinya bukan tidak dikasih nama tol, tapi kasih nama mustaqim, jalan mustaqim, kan begitu, bukan jalan tol. Itu mah karena kenapa dikasih nama jalan lurus itu jalan tol, itu ya karena yang meresmikan itu kan Pak Harto, sehingga namanya tol. Coba kalau Ibu Tin yang meresmikan, palingnya jalannya til. Til paling. Kalau yang ngasih nama ibu-ibu TikTok, paling namanya jalan tol, berarti Ibu. Oke. Ala siratim mustaqim, atas jalan yang lurus, jalan yang benar dan terarah. Al-murad minas sirat dinul Islam. Yang dimaksud jalan sirat adalah dinul Islam, agama Islam. Jadi yang dimaksud menurut tafsir ini adalah dinul Islam, yakni ya Muhammad, wahai Muhammad, innaka laminal mursalin, innaka sesungguhnya engkau laminal mursalin, salah seorang dari beberapa utusan, wa dinuka dinul haq, dan agamamu adalah agama yang hak, wal Islam, dan agama Islam, wal kufar ala dinin batil. Sebelah kiri pakai uang. Para jamaah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu sudah menentukan atau mengajak kita ke jalan yang sudah benar dan terarah, yaitu agama Islam. Maka satu hal yang perlu kita banggakan dari hidup kita ini memiliki agama yang hak. Jadi kalau bahasa hak itu di atas kebenaran. Kalau ada kata-kata hak itu tidak bisa dibantah. Agama Islam adalah agama yang hak. Allah itu Tuhan yang hak. Jadi kalau ngomong agama yang benar itu agama adalah Islam, itu masih kurang tepat ya. Agama yang hak adalah agama Islam. Maka iya, inna dina indallahil Islam, artinya agama yang hak hanyalah agama Islam. Jadi kalau kita mengatakan semua agama itu benar menurut kepercayaan masing-masing, itu menurut ibu-ibu gimana? Benar. Perkataan itu benar atau salah? Betul. Pernyataan seperti itu benar atau salah? Benar. Semua agama itu benar menurut kepercayaan masing-masing.
Biar kita benar yang mau. Nah, gimana, benar atau salah pernyataan seperti itu? Gimana Bunda? Ya benar, menurut kepentingan masing-masing. Sekilas sepertinya benar, sekilas. Tapi orang Sekilas sepertinya benar. Semua agama itu benar menurut kepercayaan masing-masing. Tapi kalau kita naked dibalik, menurut kepercayaan masing-masing semua agama itu benar. Jadi misalkan Islam mengatakan semua agama itu benar, Kristen mengatakan semua agama benar. Maka kalau maknanya seperti itu setelah dibalik, maka pernyataan yang di awal itu jadi salah. Ya, jadi salah. Masa kita sebagai muslim menganggap semua agama itu benar? Ya sekalipun dikasih embel-embel menurut kepercayaan masing-masing. Ya. Jadi maknanya apa tadi? Agama yang hak, agama yang benar hanyalah agama Islam. siap. Nah, ya dilanjutkan. Tanzilal Azizir Rahim. Tanzila ya. Itu ada lafadz yang dibuang. Ya, amil mahdhuf. Ai aqra'u di sini ya, di sini aqra'u Al-Qur'an al-munazzala. Aqra'ul Qur'ana al-munazzala. Ya lafadznya yang dibuang itu aqra'u tanzilal azizir rahim, aqra'u tanzilal azizir rahim. Iya. Makanya lafadz tanzila ini ada dua pendapat. Kalau Imam Suyuti membacanya itu Tanzilul Azizir Rahim. Ya sementara dari qiraah kita Tanzilal Azizir Rahim. Kalau membaca Tanzilal fa in quri'a bin nasbi yakunu nasbuhu bil fi'lil mahdhuf fa taqdiruhu aqra'u Tanzilal Azizir Rahim. Ya, ada amil yang terbuang yaitu lafadz aqra'u. Aku bacakan. Iya, aqra'u tanzilal. Yakni ya Muhammad iqra al-munazzal minal azizir rahim. Wahai Muhammad, bacalah Al-Qur'an yang diturunkan minal azizir rahim. Yang diturunkan. Ya. Kalau dibuat yang lebih mudah, iqra al-munazzal minal azizir rahim atau aqra'u tanzilal azizir rahim. Itu kalau dibaca nasab. Fa in quri'a bir raf'i yakunu khabaron limubtada'i mahdhuf wa taqdiruhu hadzal Qur'an munazzalu 'alaika biwasitati Jibril. Hadzal Qur'an amil mahdhuf, amil yang dibuang. Yang menasobkan lafadz tanzilal itu lafadz aqra'u yang tersembunyi, terbuang. Kalau dibaca rofa tanzilu
itu ada mubtada yang tersembunyi. Hadza tangzilun. Ya, hadza tangzilun. Tanzilal azizir rahim ay ikra tanzilal azizir rahim ay aqra'u tanzilal azizir rahim ay ikra al munazzal minal azizir rahim. Bacalah Al-Quran yang telah diturunkan dari Tuhan yang maha tinggi dan maha belas kasih, ya, maha perkasa dan lagi maha menyayang. Ya, betul. Itu maknanya. Untuk apa Nabi Muhammad disuruh membacakan kitab yang telah diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Untuk memberi peringatan terhadap kaum yang mana kaum tersebut belum pernah dikasih peringatan bapak-bapak mereka, yang mana bapak-bapak mereka belum dikasih peringatan. Fahum ghafilun, maka mereka sama melalaikannya. Jadi kalau dari zamannya yang terakhir diutus itu Nabi siapa? Sebelum Nabi Muhammad? Nabi Isa. Nabi Isa. Ya. Ajaran terakhir sebelum Nabi Muhammad kan Nabi Isa. Itu sampai diutusnya Nabi Muhammad itu lama. Namanya fatrah, tidak ada kerusulan. Makanya semenjak diutusnya Nabi Isa, kemudian Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian para kaum atau manusia itu sudah mulai lalai, sudah mulai tidak kenal lagi terhadap Tuhan. Makanya antara diangkatnya Nabi Isa alaihissalam sampai lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selang waktunya itu 502 tahun kalau nggak salah. 502 tahun sekitaran itu. Semenjak Nabi Isa memang periode kelahiran. Iya, Nabi Isa itu kalau nggak salah tahun 30 sebelum Masehi itu wafatnya, kalau dikatakan wafatnya 30 sebelum Masehi. Sedangkan Nabi Muhammad itu di 527 Masehi. Nabi Muhammad lahir, ya betul, 500 kalau nggak salah 527 Masehi. 571. 27 atau 72? 571 Masehi. 527 Masehi lahirnya Nabi Muhammad. Diangkatnya Nabi Isa 30 sebelum Masehi. Iya. 500. Hah? Iya. Iya, ghafiluna jama mudzakkar salim. Ghafiluna. Mereka semua melalaikannya. Itu litunziro lamnya kosan. Ya.
Lamnya li taklil. Taklil li tanzili. Taklil litung diro agar supaya, maksudnya begitu. Iya, supaya memberi peringatan terhadap kaum yang sebelumnya bapak-bapak mereka belum dikasih peringatan. Alamu li taklil. Alamu taklilun li tanzili. Ya. Al-Quran, nah, bacalah Al-Quran. Tanzil itu maknanya Al-Quran ya. Bacalah Al-Quran. Untuk apa? Bacalah Al-Quran dari Allah yang Aziz Ar-Rahim. Untuk apa kan maksudnya? Untuk apa? Litung dzira qauman ma undzira abauhum. Untuk memberi peringatan terhadap kaum yang mana bapak-bapak mereka sama lalai karena belum ada yang ngasih peringatan. Kalau kita mengacu pada ayat ini, bahwa dalam Al-Quran itu sebenarnya bukan hanya peringatan. Di sana ada juga hikayat-hikayat, ada juga kabar-kabar gembira, ada juga macam-macam ya di Al-Quran itu. Tapi yang lebih menonjol itu lafadznya ingkar. Jadi wajar kalau kita ngaji, kalau kita belajar tentang agama, itu mesti ada di hati kita, sering ada perasaan tersinggung karena tidak cocok dengan nafsu kita itu. Hakikatnya yang tidak cocok itu bukan dengan fitrah kita, akan tetapi tidak cocok dengan nafsu kita. Makanya setiap Al-Quran yang disampaikan, setiap lafaz-lafaz Al-Quran yang kita terima, yang disampaikan, itu mesti tidak cocok dengan nafsu kita, bertolak belakang. Misalkan nafsu kita ini inginnya kan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya kan, otomatis kalau targetnya mengumpulkan uang, maka sebisa mungkin jangan sampai ada uang yang keluar kan, dengan hal-hal yang menurut pandangan kita ini tidak ada gunanya, seperti sedekah, infak, apa kan. Kalau menurut nafsu, ada dari segi kacamata nafsu, itu seakan-akan tidak ada gunanya. Makanya orang yang terdoktrin oleh hawa nafsu itu akan kesulitan menerima nasihat-nasihat Al-Quran. Yang saya kerja bayar sekian, masa untuk sedekah? Yang sedekahnya itu untuk apa? Masa diberikan ke fakir miskin sedangkan dia tidak kerja kepada saya? Itu karena sudut pandang dari hawa nafsu. Diingatkan, bahkan diembel-embeli dengan ancaman-ancaman. Itu tekanan atau ancaman seperti itu sebenarnya untuk menekan hawa nafsu kita yang sudah menyala-nyala tadi. Makanya harus ditekan dengan ancaman tersebut. Misalkan kalau nggak sholat akan begini-gini, kalau orang yang gibah begini-begini, kalau orang yang macam-macam ancamannya. Iya. Orang itu wataknya bisa taat, itu kemungkinan bisa taat itu kalau dikasih ancaman dibanding dengan dikasih hadiah ya. Oke lah, kita misalkan siapa yang bisa baca Al-Quran, hafal Quran akan diberi hadiah, misalkan 500 juta. Semangat. Hafal Al-Quran dikasih hadiah 500 juta atau 100 juta, itu akan semangat. Tapi begitu dibalik, nah, kalau kamu baca Al-Quran akan saya bunuh, itu lebih taat yang mana? Baca Al-Quran atau ditinggalkan baca Al-Qurannya? Itu orang akan iya, orang akan lebih cenderung
mentaati satu peraturan kalau diancam. Nah, makanya dalam Al-Quran bahasanya litungdiro. Kalau bahasa kasarnya ya bisa dikatakan diancam. Berikan ancaman kepada mereka, berikan peringatan kepada mereka. Berarti lam Pak itu sama dengan lam itu kan soalnya tunggu itu kan kalimat mudhari. Ya. Kalau apakah kalimat kelam? Iya. Tapi bukan lam nasab ya. Lam nasab ya. Artinya lam baca kan. Ya itu kan pengamalannya itu lamnya lam. Iya, menasabkan kalimat fi'il mudhari. Namanya lam taklil. Iya. 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 Sama. Kalau iya lam nasab. Sebelumnya itu tungdiru. Pemasukan lam ditungdiro. Nah, terus kauman jadi baca nasab menjadi maf'ul dari lafaz tungdiro. Nah, ungdiro abauhum yang mana ya itu naat, manya itu naat. Sifat dari naat. Fahum ghafiluna 'anil iman warusdu. Jadi mereka itu sudah melalaikan dari keimanan dan dari petunjuk. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, tapi masih di bawah pengawasan atau di bawah keutusannya, di bawah dakwah Nabi Isa alaihissalam, itu semuanya sudah beriman, sudah mengenal Allah. Kemudian setelah di zaman fatrah tidak ada lagi kerasulan selama 500 tahun, itu semuanya sudah melalaikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya mereka semua sudah melalaikan dari keimanan. Maka saking kasih sayangnya Allah, maka ada istilah setiap 500 tahun sekali itu Allah akan memberikan pembaharuan terhadap agama ini. Nah, itu makanya kalau dalam kekacauan ini belum sampai hitungannya dari masa-masa kejayaan Islam di zaman dulu sampai sekarang itu sudah 500 tahun atau belum, maka jangan dulu berharap ya. Mungkin kita menilai kekacauan yang terjadi selama ini, agama kita morat-marit itu biasanya Allah akan mengutus seorang utusan, entah itu ulama atau seorang wali, entah apa. Nanti itu setelah 500 tahun ada pembaharu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian ya. Kita jam 2 di sini ya. Jadi sekali lagi diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke dunia ini adalah menuntun kita ke jalan yang terarah, yang benar dan terarah, yaitu agama Islam. Makanya kita wajib bersyukur entah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, entah itu lika-liku kehidupan kita bisa dikatakan banyak likunya, bukan dikatakan jalannya lurus, tapi tetap masih dalam kondisi keislaman, keimanan kita ya. Iya. Daftar yang nggak laku daftar ke saya, nanti dikasih, ada duda di sini. Banyak sekali. Ya.
Ya demikian di pertemuan malam hari ini karena waktunya sudah Orang di katanya jalan sudah itu jam ya. Bukan tawa Segala pagi. perhatian dan segala kekurangan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang kon di YouTube yang bahan speaking. Hah? Abdan sini YouTube. Apa nih? Abdan sini YouTube. Sampai pada baru bapak bilang. Tapi itu akan Oh, tidur. Oi, Ngomong bagi. kori Hah? kori Disepakati dah. Bisa. Ada gak dalam mana kata?